Siapa yang azan pertama? Ya, Mi. Ngadap kiblat dulu, Mi. Ya. Mi, ini. Bagaimana cara azan? Dari anak pertama, Mi. Sunnah azan itu apa? Menghadap kiblat. Apalagi meletakkan jari telunjuk di telinga. Kemudian suaranya lantang, ringkas, padat. Nah, itu bunyinya. Caranya gimana? Dengarin ya. Tutorial azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas kan? Gitu, Mi. Biasanya azan. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas. Kalau dilanjutkan dia ndak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbarun. Haru dia. Kalau pakai wasol. Apa wasol? Sambung. Alifnya dihilangkan. Jadi dibaca rullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rullah lah. Kalau kamu lanjut. Tapi kalau kamu berhenti, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang enak? Lanjut. Yang lanjut disambung. Berarti alifnya di wasol dihilangkan. Jadilah alif yang kedua itu alif wasol. Alif yang tertulis tapi tak dibaca. Paham? Kalau kita waqaf, alifnya dibaca. Kalau kita wasol, alifnya enggak dibaca. Paham ente? Jangan kamu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Kalau lanjut ya rullah jadinya. Tapi cantik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Jelas-jelas saja. Tutorial dulu, belajar cara-cara dulu ya, teori dulu. Nanti baru praktek. Ya. Al-ilmu qabla al-qaul wal-a. Siapa tahu artinya itu? Itu ucapan siapa itu? Al-ilmu itu. Rasul. Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab di dalam kitabnya Kitabul Ilm. Bab pertama membahas tentang ilmu. Ilmu itu harus dikuasai sebelum berucap dan beramal. Sebelum praktek kamu pelajari teorinya. Jangan asal-asal bicara, asal-asal kerja. Itu bukan sunnah itu. Yang sunnah itu, kamu tengok Allah Ta'ala, contoh. Allah membuat makhluk ini, langit dan bumi. Apa yang dibikin oleh Allah dulu? Pena. Setelah diciptakan pena, dibikin kitab. Namanya kitab di Lauh Mahfuz. Ditulis oleh Allah setiap apa yang terjadi. Akan yang terjadi.
50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Dalam ilmu Allah semuanya dalam catatan. Setelah itu baru dibuat langit dan bumi dan makhluk semuanya. Nah, jadi nggak asal-asal bikin-bikin. Dicatat dulu takdir-takdir semuanya dicatat. Berarti kamu harus berilmu dulu ya. Sebelum berkata, sebelum beramal. Beramal berbuat sama ya. Ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Amin. Tak perlu panjang-panjang bertele-tele. Bertele-tele bukan azan itu. Azan itu singkat, padat, jelas. Namanya manggil orang. Memberitahukan orang. Ada orang memberitahu dengan banyak gaya. Kemarilah sholat. Kemarilah bersolat. Orang habis sama orang sama ada. Dia pergi apa tadi? BAB katanya. Ya. Apa syaratnya azan tadi? Yang pertama jelas. Yang kedua, jangan banyak main kamu, masuk angin kamu. Ngapain kamu kemari lama-lama jauh-jauh ya? Ya. Apa syaratnya azan? Yang pertama menghadap kiblat sunnahnya. Yang kedua berdiri. Yang ketiga meletakkan telunjuk di telinga. Yang keempat suaranya jelas, lantang. Sunnahnya 2. Jangan kamu rubah sunnah. Ya, sunnah itu menghadap ke kiblat dengan suara keras. Tidak boleh bertele. Kau bertele, azannya kayak cencong. Tahu cencong? Tegas-tegas saja. Kamu tengok azan Saudi Arabia gimana? Sunnahnya begitu. Tidak banyak gaya-gaya kayak orang timur, kayak orang sufi. Yang banyak lagu nyanyi-nyanyi itu sufi. Tahu sufi? Orang tarekat sufi. Satu aliran sempalan hizbi yang mengajarkan beribadah dengan cara bernyanyi menari. Itu sufi itu. Kamu tengok orang sufi menari-nari dia kan? Nah, pakai rok kembang-kembang dia. Ibadah dengan cara cinta. Dia cinta-cinta aja mainnya. Dia tidak mengharap surga, tidak takut neraka. Saya beribadah bukan karena mengharap surga, bukan mengharap takut neraka, tapi apa? Saya beribadah itu karena cinta. Nah, itu sufi sesat itu ya. Lebih hebat pula dia dari Nabi. Nabi aja, Nabi beribadah dengan cara apa? Dengan cara 2. Khaufan wa tama'an. Ahlus sunnah begitu dia. Kalau khawarid dengan rasa takut semua dia. Kalau murji'ah dengan cara cinta harap-harap saja. Ahlus sunnah salafi kedua-duanya. Cinta dan takut. Harap dan takut. Mana dalil? Sering kami baca di setiap malam Jumat pagi. Pagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sajadah kok kiamah pula kamu. Sejadah. Surat Sajadah ayat berapa? 16.
Surat yang ke-32 sebelum Ahzab. Al-Ahzab. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah dengan cara rasa takut dan rasa harap cemas. Jangan kamu tiru Khawarij NII. Bin Baba. Takut aja, takut dosa. Dosa kecil pun jadi kafir katanya. Pelaku dosa kecil pun kafir katanya. Kamu tidak beradab sama Allah, kafir kamu ini. Itu Khawarij itu. Halal darahmu ini, kupotong kepalamu nanti. Orang Khawarij itu suka potong kepala dia. Siapa yang tidak takut sama Allah, dipotong kepalanya. Paham? Pernah kamu dengar ISIS? Atau Khawarij itu? ISIS pernah kamu tengok? Oh, no way. Main tembak-tembak kepala, main potong-potong. Sekarang dipatahkan dia. Sajadah tuh surat keberapa? 32. Kalau Ahlus Sunnah Salafi tidak seperti itu ibadahnya. Rasa takut iya, rasa harap juga Mana dalil tadi? Surat Sajadah ayat nambah. Tatajafa junubuhum anil mawadi'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqna hum yunfiqun. Gitu. Pandai kamu kayak gitu. Militan itu. Jangan ketawa ente. Harus pandai ente. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Ya. Gimana dia? Orang Ahlus Sunnah itu sering sholat malam dia. Jangan ketawa kamu. Nanti lebar mulutmu sampai telinga. Kayak bebek kamu nanti gini dia. Kayak buaya. Jangan banyak ketawa, lebar mulutnya nanti. Wak. Ya kan? Ya. Lambungnya ini lambung. Tahu kamu lambung? Lambung Ahlus Sunnah itu kalau malam jauh dari tempat dipannya, tempat firasyihinya, tempat tidurnya. Ngapain dia? Dia berdiri sholat malam. Allahu Akbar. Lambungnya nggak di tempat tidur terus. Kerjanya apa? Sholat malam berdoa. Nah, berdoa dalam keadaan apa? Takut dia. Aku takut neraka ya Allah. Aku nggak sanggup, nggak kuat ya Allah. Apinya sangat panas ya Allah. Rasa takut. Tapi harap juga ada. Jangan cuma takut-takut aja. Nangis terus kerjanya nanti. Tapi ada gembira. Di samping dia takut neraka. Ya Allah, hatinya hitam. Membuat terkelupas kulit kepala. Mana dalil? As-Sajdah ayat 16. Terkelupas kulit kepala di api itu. Surat Ma'arij. Kalla innaha lawwa. Neraka lawwa itu nazza'atal lisyawa. Nazza' itu terkelupas kepala. Terkelupas. Prabruru ya. Ya. Bagaimana nggak takut kita terkelupas kulit kepala? Ya Allah. Ya Allah, aku gak sanggup ya Allah.
Iya. Inna jahannama kana gharama. Gharama itu dalam surat Furqan itu. Al-Furqan. Inna azabaha kana gharama. Dalam surat Furqan. Wa ibadur rahman. Ya. Wa ibadur rahman, kamu tengok ada juga di sini. Surat Furqan surat 23. Harus banyak kalian hafal loh. Ya. 24 ya. Oh iya, sebentar dulu. Kamu tengok jahanam bagaimana neraka jahanam siksanya gimana? Mematikan me. Kana gharama. Apa gharama? Wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah itu bagaimana dia? Hamba-hamba Allah itu bagaimana dia? Yamshuna fil ard. Ya. Sebentar. Ya, banyak ketawa kamu, lebar mulutmu. Jadi bebek kamu nanti. Pek 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 pek. Gitu ya. Ya. Mana Al-Furqan ya? Surat 25 lupanya, bukan 26. Ya. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman wa sakit. Syarada. Namanya ketawa ente. Apa me? Ini wa ibadur rahman ayat 63 ini. Inna azabaha. Kamu tengok nih. Ayat ini. Walladzina yaqulu, ini yang kamu baca di dalam surah, dalam sholat malam itu. Walladzina yaqulun, orang hamba Allah itu dia bermalam dengan Tuhannya, melewati malam-malamnya dengan Tuhan, dengan sujadan wa qiyaman, sujud dan rukuk dan berdiri. Dia berkata di dalam sujudnya, ini dia. Yaqulu rabbana asrif anna. Ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Ya Allah. Ya. Palingkanlah azab jahannam. Sesungguhnya azabnya jahannam ini adalah sangat-sangat gak kuat, ya Allah. Gharama itu aku ndak kuat. Mengerikan. Aneh deh. Ini azab jahannam itu kebinasaan yang abadi. Mengerikan. Nah. Ayat 65. Dia berdoa di tengah malam dalam keadaan sujud, rukuk dan sujud. Ya, sambil berkata apa dia? Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Itu yang dibaca. Jangan cengenges-ngenges terus. Apa yang dia doa di tengah malam itu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia takut harap, tapi bersedekah juga dia. Bersedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak cuma takut dan harap, tapi bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, gitu dia. Tapi kalau ada duit nanti kami bersedekah. Bersedekah sama klan. Ya.
Mi, lagi jiwa Mi. Kenapa? Ya. Jadi dia berdoa. Wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kamu hamba Allah? Hamba Allah. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu gimana dia? Nah, ini dia. Kamu tengok Ibadur Rahman. Alladzina yamshu 'alal ardi. Orang yang berjalan di muka bumi. Kamu berjalan muka bumi? Merangkak apa menggeleong-geleong? Berjalan. Ah, bagaimana jalan orang hamba Allah ini? Hauna. Apa hauna? Hauna itu enggak sombong-sombongan dia. Enggak orangnya tawadu, lemah lembut dia, enggak pongah dia. Hidungnya gini ya. Hidung biba. Ya. Yang nampak hidung lubangnya ke atas. Apanya? Bahunya ke depan duluan. Mentang-mentang ada pangkat di sini kan? Ini aja dia. Ada gitu. Tapi Ibadur Rahman bagaimana? Hauna. Yamshuna fil ardi. Lemah lembut dia, tenang. Kayak abinya. Abinya nih hauna deh. Ayat 62 ini. 63 ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshun 'alal ard hauna. Selain jalannya tidak begitu angkuh, sederhana. Jalan sederhana tak kamu itu yang hauna itu, sederhana. Enggak terlalu munduk-munduk kali gini. Wah, munduk-munduk. Enggak pula kayak tadi. Ya? Tapi bagaimana? Antara keduanya. Tidak terlalu angkuh, tidak terlalu minder. Kayak Ami inilah. Ami mana ada angkuh-angkuh, enggak ada, biasa aja. Enggak terlalu pula gini-gini. Lemas, kepalanya ke bawah terus. Kayak orang gila lah. Orang stres. Ya. Tapi kita sederhana. Tidak terlalu angkuh, tidak terlalu minder. MC. Kayak orang gila. Biasa aja. Sedang-sedang dia. Betul? Oke. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apalagi selain jalannya sederhana? Wa idza khatabahum jahilun. Kalau dia bicara dengan orang bodoh, orang-orang kurang akal, apa kata-katanya? Dimaki-maki oleh orang. Apa dia bilang? Qalu salama. Selamat tinggal. Enggak dia ladani orang gila ngomong. Ya. Bagaimana caranya dia? Wa idza khatabahumul jahilun, apa dia khotib? Khotobah itu artinya ngomong-ngomong. Ya, orang yang khotobah itu artinya orang yang berbicara. Kalau berbicara dengan orang kurang akal kan sembarang ngomong dia. Entah mencarut dia, entah memaki dia, nggak tahu orang namanya orang bodoh. Nggak mikir-mikir kali dia kan? Bagaimana komen? Apa tanggapan orang Ibadur Rahman ini dengan orang gila? Ya sudah, selamat tinggal, aku nggak mau ikut campur sama ngomongmu lah. Ngomongmu tukang fitnah, tukang jelek-jelekan orang, tukang ghibah kamu, tukang namimah kamu. Udah selamat tinggal aja. Qalu salama, aku pergi, aku berangkat. Aku nggak mau duduk dengan orang yang suka ghibah, suka jelek-jelekan teman saudaranya.
Biar aja dia bilang sombong. Yang penting kita selamat telinga kita ini dari ghibahnya. Ngomong-ngomong gak jelas, ngomong-ngomong dusta, ngomong-ngomong ghibah, ginjek-ngejek. Dia bilang qalu salama, salam. Selamat tinggal. Goodbye my dear. Gitu. Goodbye my dear. Apa my dear? My dear darling. Goodbye sahabatku, ya. Goodbye my dear. Apalah itu? Ya. Belajar azan lagi kita. Jadi caranya kalau kamu sambung, jadilah dia alif yang kedua itu jadi wasol. Alif wasol, alif yang tertulis tapi nggak dibaca. Ulang lagi ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tulisannya. Allahu akbar, Allahu akbaru. Allahu akbaru, Allahu akbar. Kalau disambung jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan wek tuh kwek gitu. Kwek nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Pakai irama. Mana ada, Mek? Gini kan aja gini nih, sampai ke mulutnya, Mek. Ini apa semua begini kan? Mana ada, Mek? Ya, Mek. Gini. Gini. Kurang adab. Mau jadi kurang adab? Jangan. Jangan ketawa-ketawa. Nanti nggak dapat ilmu dia karena dia sepele sama guru yang mengajar. Rugi sendiri, lu gila, ya kan? Lugi. Kasih air dulu, minum dulu. Minum ya kan? Bismillah, ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ada irama sedikit. Jangan seperti Yahudi, seperti Zaitun azan, tapi jangan pula terlalu seperti Sufi. Allahu akbar. Ya. Ya. Tapi ada iramanya sedikit. Allah itu indah. Suka sama yang indah. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha. Coba. Ilaha illallah. Jangan terlalu panjang-panjang, enggak cantik. Bertele bunyinya kalau panjang-panjang. Hanya sikit-sikit aja iramanya boleh. Terlalu bertele bukan azan namanya, itu nyanyi namanya. Ya. Kayak sufi-sufi itu banyak nyanyi. Nyanyian dan musik memang itulah ibadahnya sufi ya. Kalau Ahlussunnah di antara bertele-tele dengan nggak pakai irama. Ada irama sedikit,
bukan tidak ada sama sekali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba baca. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi belajar azan ente. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Kamu putar lagi di YouTube nanti ya. Hayya 'alas shalah lagi ya. Hayya 'alas shalah. Coba. Jangan terlalu kosong dari variasi, jangan berlebihan dalam berlagu. Ahlus sunnah itu di antara berlebihan dan antara nggak ada sama sekali. Ahlus sunnah itu wasoto. Apa wasoto? Ini wasoto nih. Usta wasat. Pertengahan. Ustaz jari tengah nih. Jari tengah ini. Ustaz jari tengah. Wasato. Surat apa wasato itu? Surat Al-Baqarah 142. Kamu tengok ada wasato situ. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa takunu. Al-Baqarah 142 nih tengok ya. Wasat, apa wasat? 100 berapa, Mek? 142. Saya boleh suka. 143 ya? Wakazalika ya betul. 43. 143. Oke, satu lagi. Wakazalika ja'alnakum ummatan wasato. Apa wasato? Umat pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula kurang-kurangan. Kalau berlebih-lebihan sufi namanya. Kalau kurang-kurang kali zaitun namanya. Orang khawarij. Jadi kita di antara duanya. Pakai dalil dong, pakai agama ini ya. Bukan telunjuk, tapi jari tengah.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu apa? Jadi kita ini oleh Allah dijadikan saksi buat umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kita ini dijadikan saksi. Nah, bagaimana? Kita belum lahir tapi jadi saksi. Bagaimana ini? Ayo, bisa kamu jelaskan? Umat terakhir. Kita ini umat terakhir belum lahir. Tapi sebagai saksi untuk umat-umat dahulu. Bagaimana ini? Litakunu syuhada. Coba tengok apa bacanya. Litakunu syuhada Alan nasi. Untuk manusia terdahulu. Belum lahir sudah jadi saksi. Bagaimana ini? Bisa kamu jawabnya? Logika. Karena umat-umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi semuanya Nabi Isa diceritakan dalam Quran. Kita tahu dalam Quran ada cerita Nabi Nuh, ada? Nabi Hud ada? Nabi Soleh ada? Nabi Musa? Bagaimana keingkaran umat Nabi Musa sami'na wa asaina diceritakan sini. Bagaimana Nabi Lut, Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya terlalu kejam diceritakan. Jadi kita tahu siapa saksimu? Umat Muhammad. Ya, Raja Zulkarnain ada. Ya. Wes nggak ada. Aneh ya. Kita umat terakhir, umat Nabi Muhammad kan umat akhir zaman kan? Tapi kita sebagai saksi umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku telah dakwah kepada umatku siang dan malam. Tapi mereka meletakkan bajunya di sini. Dia nutup telinga. Baca surat Nuh. Ada kan? Kulama apa? Kulama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Siapa saksinya wahai Nabi Nuh? Kamu berdakwah siang dan malam, kemudian umatmu begini. Umat Muhammad kita. Kenapa? Karena Allah ceritakan tentang Nabi Nuh di sini. Allah yang cerita disaksikan oleh kita. Begitu, kalau Allah yang cerita tentu kita iman kepada Quran kan? Jadi kita ini litakunu syuhada. Pasti kamu tidak paham. Coba kalian jawab tadi. Kita ini umat akhir zaman. Dijadikan oleh Allah sebagai saksi untuk umat-umat terdahulu. Kok bisa? Karena di Al-Quran nih. Kok bisa kita jadi saksi untuk umat Nabi Nuh? Udah lahir kamu? Umat Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Yusuf. bagaimana ceritanya? Coba. Sudah diceritakan Allah. Dan kita iman kepada Quran. Ini rukun iman enggak nih? Rukun iman ke berapa? Yang keempat enggak? Ketiga ya, ketiga. Beriman ke kitab-kitab, kita beriman. Jadi kita ini jadi saksi bahwa umat Nabi Nuh itu ingkar. Setiap Nabi Nuh dakwah siang dan malam, bajunya ditaruh di sini, di telinga ditutup dengan 2 jari. Asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wastaghshaw ini nih. Wa asarru wastakbaru istikbara. Sombong dan angkuh dia, membesarkan badannya di depan Nabi Nuh. Gitu dia. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah ditutup telinganya. Angkuh dia. Apa kamu cerita ngomong kosong? Cerita tidak masuk akal. Gitu aja umat Nabi Nuh. Diceritakan oleh Allah dalam surat Nuh.
Ada situ. Dan kita sebagai saksinya. Siapa saksimu Nuh? Kamu dakwah siang dan malam. Kemudian sambutan umatmu begitu. Siapa? Itu umat belakangan, umat Muhammad itu. Kita sebagai saksi. Hebat nak ya? Hebat. Kita lanjut. Siapa yang main-main? Lu gila. Biar lu dia. Oh gila. Lu gila. Baca-baca bagus, bagus. Bagus. Siapa yang baca-baca? Azan lagi kita lanjut. Ya, udah kowe. Hayya 'ala shalah. Masya Allah. Bisa kamu irama itu? Hayya 'ala shalah. Pakai irama. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang-kurangan. Kurangi yang berlebih, perbaiki yang kurang. Nah, itu Ahlussunnah ya. Yang berlebih-lebihan kurangi. Yang kurang-kurang sempurnakan. Nah, apa jawabannya? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Iya. Begitu caranya. Kalau yang pertama begini, kalau jawabannya begini. Nah, ya. Hayya 'alal falah lagi ya. Hayya 'alal falah. Coba. Bukan hayalah sholat, hayalal falah lagi. Kalau sholah, tidak boleh sholat ya, tapi sholah. Kenapa jadi sholah dia? Padahal sholatun. Karena tamar butah kalau kita berhenti jadi ha dia ya. Iya kan? Iya. Hayalal sholah. Baca. Siapa bisa? Hayya 'alas shalah. Antum coba. Hayya 'alas shalah aja. Hayya 'alas, pakai irama lah. Sholat. Ah ya, coba sub. Space. Hayya 'alas sholat dulu. Sholah ya. Sholah itu yang benar bacaan. Hayya 'alas sholah. Marilah sholat. Marilah kita untuk sholat. Ya.
Marilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Nah, kan sederhana. Menuju kemenangan. Marilah menuju kemenangan. Kemenangan kan? Kata-kata azan itu udah tahu kamu artinya semua? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.